Baik, ketemu lagi kita ya. Pembahasan kita bagaimana merancang sebuah penelitian pendidikan. Yang pertama, pembahasan kita itu bagaimana menentukan sebuah judul penelitian. Karena terkadang kita tahu begitu banyak masalah yang kita temui di lapangan, namun ada juga yang belum begitu tahu bagaimana menentukan sebuah judul penelitian. Yang pertama, tentukan permasalahan yang akan diteliti. Masalah itu banyak, silahkan. Kita harus menentukan. Kemudian, ruang lingkupnya, setiap permasalahan yang ada itu kita harus pahami betul dan kita harus menentukan ruang lingkup masalahnya. Kemudian, kita juga harus menggali permasalahan yang kita temui tersebut sesuai dengan berbagai penelitian yang ada. Jadi memang paling penting itu harus rajin-rajin baca. Kemudian upayakan buat judul yang sederhana, menarik, tapi buat orang penasaran. Pilihlah judul itu yang relevan dengan keilmuannya. Kalau keilmuannya di PIAUD, pilih judul itu ya seputar tentang kepiaudan. Kemudian pilih judul penelitian yang hasilnya itu kira-kira bisa beri manfaat. Jadi setiap penelitian yang dilakukan itu tidak cuma-cuma. Penelitiannya itu bisa mendatangkan manfaat. Atau ada tips berikutnya dalam menentukan judul, tentukan dulu topik yang kamu sukai dan kuasai. Ini penting. Kamu suka tapi kamu tidak menguasai sama saja. Artinya kita harus menyukai topik tersebut dan kita bisa memahami, kita bisa menguasainya. Kemudian kita harus menentukan penelitian itu berdasarkan ekspektasi dan realita. Tidak bisa hanya ekspektasi, harus ada realitanya. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal. Banyak baca. Dengan banyak baca dapat ide. Kemudian nanti dari ide tersebut kita bisa menyesuaikan dengan fenomena yang kita temui di lapangan. Ada disebut variabel penelitian. Nah, variabel itu apa sebenarnya? Sebenarnya variabel itu suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek dari kegiatan yang mempunyai variasi tertentu. Contoh ya, dengan sebuah judul pengaruh pengasuhan otoriter terhadap perkembangan moral anak. Dalam penelitian tersebut, variabelnya yang pertama pengasuhan otoriter, yang kedua perkembangan moral anak. Kalau dilihat dari sifat hubungan antar variabel, variabel itu ada yang disebut independent variabel atau variabel bebas. Biasanya variabel bebas itu yang memiliki pengaruh atas perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Contoh di judul yang tadi, pengaruh pengasuhan otoriter terhadap perkembangan moral anak, variabel bebasnya itu adalah pengasuhan otoriter. Yang kedua disebut dependent variable, variabel yang terikat. Variabel terikat itu kebalikan dari variabel bebas. Jadi variabel ini yang dipengaruhi. Kalau variabel bebas itu mempengaruhi, variabel terikat itu yang dipengaruhi. Nah, kalau tadi yang mempengaruhi adalah pengasuh otoriter, yang dipengaruhi adalah perkembangan moral anak. Sehingga variabel terikatnya itu perkembangan moral anak. Nah, kalau dari sifatnya, ada dua jenis variabel. Variabel yang dinamis sama statis. Dinamis itu bergerak. Terus kita tidak bisa stagnan di situ. Contoh prestasi belajar. Kita tidak bisa mematokkan prestasi anak sekian, tidak bisa. Minat baca sama, tidak bisa. Hari ini kita minat, besok bisa jadi tidak minat. Kinerja hari ini maksimal, besok belum tentu maksimal. Nah, itu variabel dinamis. Variabel statis itu yang sifatnya baku, tidak akan berubah. Contoh jenis kelamin. Laki-laki ya laki-laki, tidak mungkin berubah jadi perempuan. Nah, asal daerah dari kisaran, ya tetap dari kisaran. Seperti itu. Etika, ini paling penting. Setiap peneliti harus benar-benar memahami etika penelitian ini. Etika penelitian yang pertama norma sopan santun. Harus benar-benar memperhatikan kebiasaan dan tatanan kehidupan yang ada di sebuah masyarakat. Kita melakukan penelitian di desa X. Kita harus memperhatikan betul bagaimana kebiasaan
di desa X tersebut. Kemudian norma hukum. Norma hukum ini kita harus memahami sanksi-sanksi apa yang akan terjadi kalau kita melanggar hukum tersebut. Kemudian norma moral. Ini paling penting karena ini terkait kesadaran. Seorang peneliti itu harus jujur. Data yang diperoleh A, yang disampaikan juga A. Tidak boleh mengada-ada. Tidak boleh memanipulasi data karena ini menyebabkan kebodohan massal. Karena nanti hasil penelitiannya akan dibaca oleh banyak orang. Sehingga kalau data yang kita sampaikan di situ adalah data yang penuh dengan kebohongan, maka orang yang akan membaca penelitian kita akan ikut dalam kebohongan yang kita lakukan. Baik, terima kasih.